Namaku Rina, seorang desainer interior dengan hidup yang tampak sempurna. Suami yang tampan, pekerjaan mapan, rumah yang nyaman. Semua orang mengira aku bahagia. Tapi di balik senyum ini, ada rahasia gelap yang siap menghancurkan segalanya. Bagaimana jika di hari terindah suamimu, justru ia berdiri di pelaminan dengan wanita lain? Namaku Rina. Usia sudah memasuki kepala 3, dan jika ada orang yang bertemu denganku sekilas, mungkin mereka akan berkata hidupku sempurna. Aku seorang desainer interior yang cukup dikenal di lingkaran klien-klien besar. Dari luar, pekerjaanku terlihat indah. Merancang rumah, ruang kerja, bahkan kafe-kafe yang kini ramai di media sosial. Orang-orang mengenalku sebagai wanita mandiri, mapan, punya selera seni yang halus, dan beruntung karena menikah dengan pria tampan bernama Dimas. Dimas adalah suamiku, pria yang dulu kukira hadiah terbaik dari Tuhan. Kami bertemu saat aku masih sibuk meniti karier. Ia datang dengan senyum menawan dan tutur kata lembut, yang membuatku merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Tidak butuh waktu lama untuk ku jatuh hati. Kami menikah setelah beberapa bulan mengenal, dan sejak itu, hidupku terasa seperti mimpi indah yang tak ingin ku terbangun darinya. Rumah kami terletak di kawasan yang nyaman, dengan taman kecil di depan dan ruang kerja yang kudesain sendiri. Aku sering menenggelamkan diri di ruangan itu, memilih warna cat, merancang pencahayaan, dan menyusun furnitur dengan rapi. Ruangan itu adalah duniaku, tempat aku bisa mengekspresikan diri sepenuhnya. Di luar sana, orang-orang melihatku sebagai wanita beruntung, suami tampan, karier sukses, rumah nyaman. Tapi, semakin lama aku menjalani hari, semakin terasa ada ruang kosong yang menganga dalam hidupku. Awalnya, aku mengira ini hanya kelelahan. Pekerjaan sering menuntut banyak energi, bertemu dengan klien yang kadang rewel, mengatur detail kecil yang bisa menentukan hasil akhir. Namun setelah aku memperhatikan dengan saksama, kekosongan itu bukan berasal dari pekerjaanku. Ia lahir dari rumah, dari ruang yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Dimas, yang dulu selalu menatapku dengan penuh kasih, kini jarang sekali pulang tepat waktu. Jikapun pulang, ia lebih sering sibuk dengan gawainya. Malam-malam kami tidak lagi diisi obrolan ringan sambil menonton televisi. Tidak ada lagi candaan kecil saat sarapan. Aku merindukan hal-hal sederhana itu. Dan rasa rindu itu pelan-pelan berubah menjadi sepi. Pernah suatu malam aku duduk di ruang tamu menunggunya pulang. Jam sudah melewati tengah malam, tapi ia belum juga datang. Aku mencoba menghibur diri dengan menonton serial favoritku. Tapi pikiranku selalu melayang pada suamiku. Dulu aku akan segera panik jika ia pulang terlambat. Aku akan meneleponnya menanyakan kabar. Kini aku hanya diam. Karena setiap kali aku mencoba bertanya, jawabannya selalu sama. Pekerjaan. Aku harus lembur. Proyeknya belum selesai. Meeting mendadak. Klien minta revisi. Jadi aku tidak bisa pulang cepat. Dan aku percaya. Atau lebih tepatnya, aku berusaha percaya. Aku tahu betapa sibuknya dunia kerja. Aku pun sering lembur jika sedang ada proyek besar. Tapi entah mengapa, nada suaranya berbeda. Dulu, Dimas selalu bersemangat menceritakan pekerjaannya, bahkan detail kecil sekalipun. Kini, suaranya terdengar datar, dingin dan singkat. Seolah aku hanya orang asing yang menuntut jawaban. Pernah, aku mencoba mengajaknya berbicara lebih serius. Aku ingin tahu apa yang ia rasakan. Apakah ada yang salah dengan pernikahan kami? Namun sebelum aku sempat membuka percakapan, ia sudah berlalu dengan alasan kelelahan. Aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Apakah aku terlalu sibuk? Apakah aku kurang memberi perhatian? Atau apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Pertanyaan itu selalu menggantung, tidak pernah mendapat jawaban. Di hadapan orang lain, aku masih tampil sebagai Rina yang ceria, penuh semangat, dan berwibawa. Saat presentasi proyek di depan klien, aku bisa tersenyum tulus, membicarakan ide dengan mata berbinar. Namun begitu pulang ke rumah, wajahku kembali datar. Rumah yang seharusnya hangat justru terasa dingin. Ada kalanya aku berdiri lama di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Apa yang salah denganku? Gumamku pelan. Aku meraba garis halus di sekitar mataku. Mencoba mencari tanda-tanda penuaan. Mungkin Dimas sudah tidak lagi melihatku seperti dulu. Mungkin ada wanita lain di luar sana yang lebih muda, lebih menarik, lebih segalanya. Namun aku menepis pikiran itu. Aku tidak ingin terburu-buru menyimpulkan. Aku memilih untuk percaya. Meski begitu, rasa sepi itu semakin kuat, seperti dinding yang perlahan menutupku dari segala arah. Aku mulai merasa tidak lagi menjadi bagian dari hidup Dimas. Aku ada di sisinya,
tapi tidak benar-benar hadir dalam dunianya. Suatu malam, ketika ia akhirnya pulang, aku memperhatikan raut wajahnya. Ada senyum kecil tersungging, bukan padaku, melainkan pada layar ponselnya. Ia mengetik sesuatu lalu tersenyum lagi. Hatiku mencelos. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa diam, pura-pura tidak peduli. Tapi di dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Sesuatu tidak beres. Malam itu aku terjaga hingga larut, menatap punggung Dimas yang membelakangiku saat tidur. Aku ingin menyentuhnya, ingin memeluknya seperti dulu. Namun ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Jarak yang membuatku merasa asing di ranjang sendiri. Aku teringat masa-masa awal pernikahan. Kami sering berjalan malam, sekadar membeli jajanan di pinggir jalan sambil tertawa. Aku masih bisa mengingat bagaimana Dimas menggenggam tanganku erat, seolah tak ingin melepaskan. Saat itu, aku yakin ia adalah rumahku. Kini, rumah itu mulai retak. Aku masih berusaha menutupinya dari siapapun, bahkan dari diriku sendiri. Aku berkata pada hatiku, mungkin ini hanya fase. Semua pasangan pasti melewati masa sulit. Mungkin nanti Dimas kembali seperti dulu. Namun, jauh di dalam diriku, aku tahu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Dan perubahan itu menakutkanku. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan, tapi satu hal pasti, aku tidak lagi merasa hidupku sempurna. Meski dari luar semua orang berkata demikian. Karena di balik senyum dan pencapaian, aku hanyalah seorang wanita yang perlahan kehilangan rumah dalam hatinya sendiri. Hari-hari setelah malam itu terasa panjang dan melelahkan. Aku masih menjalani rutinitasku sebagai seorang desainer interior. Pagi datang, aku bangun, merapikan rumah, menyiapkan sarapan sederhana. Meski Dimas jarang sekali duduk bersamaku untuk menikmatinya. Ia sering terburu-buru, hanya meneguk kopi lalu pergi. Aku ada meeting pagi ini, begitu katanya hampir setiap hari. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati aku bertanya. Sejak kapan meeting selalu lebih penting daripada sekadar menyapaku dengan hangat? Di meja makan, kursi di hadapanku selalu kosong. Suara sendok beradu dengan piring menjadi satu-satunya teman sarapan. Sesekali aku menyalakan televisi untuk mengusir sepi, tapi rasanya tak ada yang bisa menggantikan kehadiran orang yang kucintai. Dimas semakin sering pulang larut malam, kadang lewat tengah malam, kadang menjelang subuh. Aku pernah mencoba menunggunya dengan setumpuk pekerjaan yang kubawa ke rumah. Tapi yang kudapat hanyalah kantuk dan hati yang semakin cemas. Ia masuk rumah dengan langkah pelan, seakan sengaja agar aku tidak mendengar. Padahal, telingaku selalu terjaga untuk suara pintu itu. Pernah suatu malam, aku benar-benar tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, menunggu Dimas. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari ketika aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Hatiku berdegup lebih cepat, antara lega dan cemas. Dimas masuk dengan wajah lelah, kemeja kusut, dasi dilepas seenaknya. Tapi ada yang aneh, wajahnya tidak sepenuhnya lelah. Ada semacam kepuasan yang tersembunyi di balik ekspresi itu. Saat melihatku masih terjaga, ia terkejut sejenak. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil meletakkan tas di sofa. Aku tersenyum hambar. "Aku menunggumu." Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Sayang, aku kan sudah bilang, aku banyak kerjaan. Aku ingin bertanya lebih jauh. Kerjaan apa yang membuatnya selalu pulang larut?" Tapi suaraku terhenti. Ada sesuatu di matanya yang membuatku ragu. Seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami. "Ya sudah, aku mandi dulu," katanya singkat sebelum menghilang ke kamar mandi. Aku duduk terdiam, menatap pintu yang tertutup. Hatiku terasa berat, seperti ada batu besar yang menindih dada. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase. Tapi semakin sering aku menunggu, semakin banyak tanda-tanda yang sulit untuk diabaikan. Siang itu, ketika aku sedang menata ulang desain ruang tamu untuk seorang klien, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Dimas masuk. Aku pulang agak larut, ada rapat mendadak. Pesan yang singkat, tanpa emotikon, tanpa nada manja seperti dulu. Aku menatap layar ponsel lama sekali, seolah bisa menemukan jawaban dari huruf-huruf yang kaku itu. Hatiku kembali gusar. Rasa curiga mulai menuntunku pada hal-hal kecil. Dulu Dimas selalu meninggalkan ponselnya di meja tanpa khawatir. Kini, ia selalu menaruhnya di saku, bahkan ketika sedang mandi. Jika ada notifikasi berbunyi, ia buru-buru meraihnya sebelum aku sempat melirik. Sore itu, saat ia mandi, aku sempat melihat ponselnya tergeletak di atas meja kerja. Ada panggilan tak terjawab yang muncul di layar. Nama yang asing tapi entah mengapa membuatku gelisah.
Jantungku berdetak kencang, jemariku gatal ingin membuka. Namun aku mengurungkan niat. Aku takut pada apa yang mungkin kutemukan. Ketika ia keluar dari kamar mandi, ia langsung meraih ponselnya. "Ada telepon masuk?" tanyanya sekilas. Aku menggeleng, berpura-pura tidak tahu. Tapi di dalam hati, pertanyaan demi pertanyaan semakin menumpuk. Malam berikutnya, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku berdesir. Aku baru saja hendak mengambil air minum ketika samar-samar terdengar suara Dimas berbicara di teras belakang. Suaranya rendah, penuh kelembutan. Nada itu sudah lama tak kudengar lagi darinya. "Ya, aku juga kangen." "Sabar ya, sebentar lagi semua selesai," katanya pelan. Aku terdiam di balik pintu, tubuhku kaku. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Ia tidak pernah lagi berbicara dengan nada semanis itu padaku. "Tenang saja, aku akan bereskan semua. Kita pasti bisa bersama." Lanjutnya, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menutup mulutku agar tangis tidak terdengar. Setelah beberapa menit, suara itu hilang. Dan Dimas masuk kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Ia menatapku sebentar lalu tersenyum tipis. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku hanya menggeleng, mencoba menyembunyikan wajahku yang basah. Malam itu aku berbaring dengan punggung menghadapnya. Aku ingin menanyakan siapa yang ada di balik suara telepon itu. Tapi bibirku terkunci. Aku takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Aku takut semuanya benar. Bahwa ada orang lain yang kini mengisi hatinya. Hari-hari setelah itu aku jalani dengan hati yang tak tenang. Setiap kali ponselnya berbunyi, dadaku berdebar. Setiap kali ia keluar rumah dengan alasan kerja, pikiranku penuh bayangan buruk. Aku mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih giat. Aku menerima lebih banyak proyek, menyibukkan diri dengan warna, tekstur, dan bentuk. Namun bahkan di tengah ruangan penuh cat dan furnitur, wajah Dimas selalu muncul dalam pikiranku. Wajahnya saat tersenyum pada layar ponsel. Suaranya saat berbicara dengan orang lain, suara lembut yang seharusnya milikku. Aku merasa terjebak di persimpangan. Antara ingin tahu kebenaran dan takut mengetahuinya. Antara percaya dan curiga. Di cermin, aku kembali menatap wajahku sendiri. Apakah aku hanya paranoid? Tanyaku pada bayangan itu. Tapi tatapan mataku yang sendu memberi jawaban yang lebih jujur. Ini bukan sekadar khayalan. Ada sesuatu yang benar-benar salah. Dan sejak malam itu aku tahu. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku harus mencari tahu. Aku harus menemukan kebenaran. Meski kebenaran itu mungkin menghancurkan hatiku. Namun, untuk sementara, aku hanya bisa menunggu. Menunggu tanda-tanda lain yang mungkin muncul. Menunggu kesempatan untuk membuka tirai rahasia yang disembunyikan Dimas. Karena satu hal yang pasti, cinta kami tidak lagi sama. Pagi itu matahari terasa terlalu terang bagiku. Padahal, biasanya aku menyukai cahaya yang masuk lewat jendela ruang kerjaku. Cahaya selalu memberiku semangat untuk memulai hari dengan segelas kopi dan tumpukan sketsa desain. Tapi pagi itu, sinar matahari justru seperti sorot lampu yang membongkar rahasia. Memaksaku menghadapi kenyataan yang tak ingin kulihat. Aku masih memikirkan percakapan telepon yang kudengar malam itu. Suara Dimas yang penuh kelembutan, kalimat janji yang seharusnya ditujukan padaku, semuanya terus bergema di telingaku. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diriku bahwa itu hanya salah paham. Tapi semakin kutepis, semakin jelas suara itu menuntutku untuk mencari tahu. Hari itu, Dimas berangkat lebih awal. Ia hanya sempat meraih roti yang kubuat, lalu pamit terburu-buru. Aku mengikutinya dengan tatapan yang tak bisa kusembunyikan. Tatapan seorang istri yang dipenuhi kecurigaan. Begitu pintu tertutup, aku duduk lama di kursi makan. Jemariku mengetuk-ngetuk meja, hatiku berperang antara dua suara. Suara pertama berkata, "Jangan usik, biarkan semua berjalan, mungkin hanya perasaanmu." Suara kedua berbisik lebih keras, "Temukan kebenaran, atau kau akan terus tersiksa." Akhirnya aku memilih suara kedua. Sore itu, ketika Dimas sedang mandi, aku memberanikan diri mengambil ponselnya. Tanganku gemetar, jantungku berdetak tak beraturan. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku melanggar privasinya. Tapi bukankah kepercayaan yang ia rusak lebih dulu? Bukankah aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Layar ponsel terbuka dengan mudah. Ia tak pernah mengganti Sandi sejak awal menikah. Mungkin ia begitu yakin aku tidak akan pernah mencoba. Aku membuka pesan singkat. Sebagian besar berisi percakapan kerja, email klien, dan grup kantor. Tapi di antara semua itu, ada satu percakapan yang membuat dadaku sesak. Sebuah nama perempuan, tersimpan dengan inisial singkat. Pesan terakhir darinya berbunyi,
Aku nggak sabar nunggu hari itu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku scroll ke atas, membaca percakapan mereka. Setiap kata seperti pisau yang menusukku berulang kali. Kamu jaga diri ya, jangan terlalu capek. Aku kangen banget. Rasanya nggak tahan kalau lama-lama nggak ketemu. Tenang, sebentar lagi semua selesai. Kita pasti bahagia. Tanganku gemetar hebat. Pandanganku buram karena air mata. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara tangis. Di momen itu, semua alasan Dimas, meeting larut, lembur, klien mendadak, terjawab sudah. Semua kebohongan tersingkap lewat layar kecil di tanganku. Aku buru-buru menghapus jejak kalau Dimas sadar aku sudah membuka ponselnya. Saat ia keluar dari kamar mandi, aku sudah duduk di ruang kerja pura-pura sibuk dengan sketsa. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanyanya sambil mengeringkan rambut. Aku menoleh sekilas dan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Senyum itu palsu. Hatiku remuk, malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit, mencoba memahami bagaimana hidupku bisa berubah sejauh ini. Aku mengingat masa lalu kami. Semua janji Dimas saat mengajakku menikah, semua kata manis yang membuatku yakin bahwa ia akan selalu setia. Apakah itu semua hanya kebohongan? Aku teringat saat kami pertama kali membicarakan masa depan. Dimas berjanji, apapun yang terjadi, aku adalah satu-satunya wanita di hatinya. Ia berjanji tidak akan pernah membuatku merasa sendirian. Tapi kini, aku justru merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku ingin menjerit, ingin membangunkannya dan menuntut jawaban. Tapi aku tahu, jika aku melakukannya sekarang, aku tidak akan siap mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Aku menyusun potongan-potongan kecil yang dulu kuanggap biasa. Cara ia selalu membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Cara ia tersenyum sendiri ketika membaca pesan. Cara ia menghindari kontak mata ketika aku bertanya soal pekerjaannya. Semua itu kini tampak jelas sebagai tanda. Aku juga mulai memperhatikan aroma tubuhnya ketika pulang malam. Ada wangi parfum yang bukan milikku. Lembut, manis, asing. Bukan bau kantor, bukan bau rokok rekan kerja. Itu wangi seseorang. Aku ingin membenci, tapi rasa cinta masih menahanku. Bagian dari diriku masih berharap bahwa aku salah, bahwa semua ini hanya khayalan, bahwa Dimas masih mencintaiku seperti dulu. Namun, harapan itu semakin tipis setiap kali aku mendengar nada lembut suaranya di telepon. Nada yang tak lagi ia gunakan padaku. Sampai pada satu titik, aku tidak bisa lagi hanya diam. Aku tahu aku harus mencari tahu siapa perempuan itu. Suatu sore, ketika Dimas bilang akan pulang larut lagi, aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku mengendarai mobil dengan hati-hati, menjaga jarak agar ia tidak menyadari. Tanganku basah oleh keringat, pandanganku fokus penuh pada lampu belakang mobilnya. Ia berhenti di sebuah kafe kecil, cukup jauh dari pusat kota. Aku memarkir mobil agak jauh dan memperhatikan dari kejauhan, lalu aku melihatnya. Dimas masuk ke kafe itu dengan wajah penuh senyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat ditujukan padaku. Dan di sana duduk seorang wanita menunggunya. Rambut panjang, pakaian rapi, wajah cerah. Dimas menghampirinya, lalu mereka berpelukan sebentar. Dadaku sesak. Aku menahan napas agar tidak bergetar. Air mataku kembali mengalir, tapi aku tidak beranjak. Aku terus menatap, seolah ingin memastikan bahwa apa yang kulihat nyata, bukan hanya bayangan. Mereka duduk berdua, berbicara akrab, tertawa, saling menatap dengan hangat. Pemandangan itu seperti menamparku berkali-kali. Aku yang selama ini menunggu di rumah ternyata telah digantikan oleh sosok lain. Aku tidak berani masuk. Kakiku lemas, tubuhku terasa ringan seakan-akan roboh kapan saja. Aku hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, hancur dalam diam. Malam itu aku pulang lebih dulu, memastikan tidak ketahuan. Saat Dimas akhirnya tiba, ia tersenyum kecil dan berkata, "Maaf, tadi agak lama rapatnya." Aku menatapnya lama. Ada begitu banyak kata yang ingin kulepaskan, tapi aku memilih diam. Lidahku keluh, hatiku terlalu sakit untuk berkata-kata. Dalam hati aku berjanji, aku tidak akan terus hidup dalam kebohongan. Aku harus menemukan seluruh kebenaran. Dan ketika saatnya tiba, aku akan menatap Dimas langsung, menuntut jawaban yang selama ini ia sembunyikan dariku. Namun untuk sekarang, aku hanya bisa menunggu kesempatan untuk membuka semua yang terselubung, dan menunggu keberanian untuk menghadapi kenyataan. Sejak malam ketika aku mengikuti Dimas ke kafe itu, pikiranku tidak pernah tenang. Gambaran mereka berdua, senyum yang hangat, tatapan mesra, tawa yang mengalir begitu ringan,
selalu menari-nari di kepalaku, menghantam hatiku tanpa henti. Aku tahu aku sudah melihat kebenaran dengan mataku sendiri, tapi entah mengapa, aku masih merasa seperti berdiri di tepi jurang, takut melangkah, takut jatuh, dan sekaligus ingin mengakhiri semuanya. Hari-hari setelahnya, aku menjadi lebih diam. Di rumah aku hanya menjalani rutinitas tanpa banyak bicara. Aku menyiapkan sarapan, tapi hanya sedikit yang kusentuh. Dimas tidak menyadari perubahan itu, atau mungkin ia pura-pura tidak peduli. Ia sibuk dengan ponselnya, sibuk dengan alasan-alasan yang sudah terlalu sering kudengar. Sampai akhirnya aku memutuskan satu hal. Aku harus tahu siapa wanita itu. Suatu sore, aku sengaja menyusul Dimas lagi, memastikan langkahku lebih hati-hati daripada sebelumnya. Ia tidak tahu aku mengikutinya, tidak pernah menyadari betapa mataku tidak lagi penuh percaya, tapi penuh curiga. Aku melihatnya berhenti di sebuah hotel kecil di pinggir kota. Tempat itu tidak terlalu ramai, tapi cukup mencurigakan bagi seorang pria yang mengaku sibuk bekerja. Dadaku terasa diremas, nafasku tercekat. Aku ingin berlari masuk, ingin menjerit, ingin menamparnya di depan semua orang. Namun kakiku menolak melangkah. Aku hanya berdiri jauh, mengintip dari balik kaca mobil. Dari lobi hotel, seorang wanita muncul. Rambutnya panjang tergerai, tubuhnya ramping, langkahnya anggun. Dimas langsung menghampiri, dan mereka berjalan beriringan seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Semua harapanku runtuh. Semua alasan yang selama ini kutahan di hati hancur berkeping-keping. Aku tak lagi bisa berkata, mungkin hanya teman kerja. Karena jelas cara mereka menatap satu sama lain bukan tatapan rekan kerja, itu tatapan penuh cinta. Untuk pertama kalinya, aku ingin keluar dari mobil dan menghampiri mereka. Aku ingin bertanya langsung di depan wanita itu. Siapa kau? Kenapa kau hancurkan rumah tanggaku? Tapi aku hanya bisa diam. Tangisku pecah dalam sepi, tubuhku gemetar tak terkendali. Aku tidak berani. Aku belum siap menghadapi jawaban yang mungkin lebih menyakitkan daripada dugaanku. Malamnya, aku pulang lebih dulu. Dimas tiba beberapa jam kemudian, dengan wajah kelelahan yang dibuat-buat. Ia langsung merebahkan diri di sofa dan berkata, "Hari ini rapatnya melelahkan sekali." Aku menatapnya lama. Hatiku berteriak ingin mengungkapkan semuanya. Bahwa aku tahu, bahwa aku melihat, bahwa ia sudah mengkhianatiku. Tapi lidahku masih keluh. Aku hanya berkata pelan, "Kamu nggak capek terus-terusan lembur?" Ia tertawa kecil. Ia mau bagaimana lagi, tanggung jawab kerja. Jawaban itu seperti garam di atas luka. Aku tersenyum hambar, lalu pergi ke kamar tanpa melanjutkan percakapan. Aku tidak ingin lagi mendengar kebohongannya. Keesokan harinya, aku bercerita pada cermin. Ya, cermin, karena aku tidak punya siapapun untuk berbagi. Aku sudah lihat, aku tahu dia bukan milikku lagi, ucapku pada bayangan diriku sendiri. Wajahku tampak pucat, mataku sembab. Tapi kenapa aku masih berharap ini semua salah? Kenapa aku masih berharap dia kembali? Aku meraih bingkai foto di meja rias. Foto pernikahan kami, dengan senyum bahagia, janji suci yang diucapkan di depan banyak orang. Aku terisak memandangi gambar itu. Semua ini nas bohong? Air mataku kembali jatuh, menodai kaca bingkai. Hari demi hari berjalan semakin berat. Aku mulai sulit berkonsentrasi pada pekerjaanku. Klien beberapa kali menegur karena desainku tampak tidak fokus. Aku hanya bisa meminta maaf, beralasan terlalu lelah. Padahal, bukan lelah fisik yang kurasakan, melainkan lelah hati. Setiap malam aku memikirkan langkah berikutnya. Apakah aku harus mengonfrontasi Dimas? Apakah aku harus menemui wanita itu? Ataukah aku harus diam berpura-pura tidak tahu, membiarkan hidupku berjalan seperti ini? Semua pilihan terasa menyakitkan. Sampai suatu malam, aku mendengar sesuatu yang membuat hatiku semakin hancur. Dimas kembali menerima telepon di teras belakang. Kali ini aku sengaja mendekat, berdiri di balik pintu dengan hati-hati. "Aku janji, sebentar lagi semua selesai," ucapnya dengan nada yang sama lembutnya. "Pernikahan kita akan jadi hari paling bahagia." Aku nggak sabar nunggu. Kali ini aku tidak hanya menangis, aku merasa seluruh tubuhku membeku. Kata pernikahan itu bergaung di kepalaku, membuatku hampir roboh. Jadi bukan sekadar selingkuh. Ia benar-benar berencana menikahi wanita itu. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak menjerit. Dadaku sakit, nafasku terengah, kakiku gemetar. Aku mundur perlahan, masuk ke kamar, lalu menangis sejadi-jadinya di bantal. Tangisku pecah, begitu keras. Hingga aku harus menutup wajah dengan selimut agar tidak terdengar. Di saat itu,
Semua keraguan lenyap. Semua yang kucurigai kini menjadi kenyataan. Dimas tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga sedang merancang masa depan bersama wanita lain. Aku terjaga sepanjang malam, memeluk tubuhku sendiri. Pikiranku berputar-putar. Bagaimana aku harus menghadapi ini? Apa yang harus kulakukan? Namun satu hal jelas, aku tidak bisa lagi berpura-pura, tidak bisa lagi menutup mata, tidak bisa lagi bersembunyi di balik harapan palsu. Kebenaran sudah di depan mata, meski terasa seperti pisau yang menusuk jantungku berkali-kali. Dan mulai saat itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam ketika ku dengar kata pernikahan dari mulut Dimas, hidupku seperti dipaksa berlari tanpa arah. Jantungku tidak pernah benar-benar tenang, nafasku pendek, pikiranku penuh pertanyaan yang tak berujung. Rasanya seperti dihantam gelombang besar, tenggelam, dan tidak ada siapapun yang bisa menolong. Hari-hari berlalu dengan wajahku yang semakin pucat. Aku mencoba bekerja seperti biasa, tetapi tanganku bergetar setiap kali menggambar sketsa desain. Aku tidak bisa berhenti membayangkan. Gaun putih, senyum Dimas, cincin yang melingkar di jari wanita lain. Semua itu menari dalam pikiranku seperti bayangan menakutkan yang tak bisa kuhentikan. Aku tidak pernah menyangka bahwa pengkhianatan bisa terasa seperti ini. Dulu aku berpikir, jika suamiku berkhianat, aku akan marah, menjerit, mengusirnya tanpa ragu. Nyatanya, aku justru terjebak dalam rasa sakit yang membisu. Suatu pagi, ketika sedang duduk di meja makan dengan kopi yang hampir dingin, ponselku berdering. Nama pengirimnya membuat dadaku berdegup kencang. Salah seorang kolega kantor yang juga mengenal lingkaran pertemanan Dimas. "Rin, kamu sudah dengar kabar?" Suaranya bergetar, seolah ragu harus mengatakannya atau tidak. Aku diam beberapa detik. Tanganku gemetar menggenggam ponsel. "Kabar apa?" tanyaku, meski hatiku sudah tahu jawabannya. Di ujung telepon, ia menghela napas panjang. "Dimas katanya akan menikah. Aku dengar dari temanku yang kerja di vendor pernikahan. Aku nggak tahu harus ngomong gimana ke kamu." Tubuhku kaku seketika. Kata-kata itu menghantam telingaku, menusuk jantungku, walau aku sudah mendengar langsung dari mulut Dimas malam itu. Mendengar kabar ini dari orang lain terasa seperti luka kedua yang lebih dalam. Aku menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. "Iya, aku sudah tahu." Jawabku lirih, temanku terdiam. Mungkin ia terkejut dengan jawabanku yang terlalu tenang. Padahal, di dalam diriku, badai sedang mengamuk. Sejak saat itu, kabar pernikahan Dimas semakin sering mampir ke telingaku. Ada yang bercerita dengan nada penasaran, ada yang bergosip dengan antusias, dan ada pula yang menatapku penuh iba. Aku merasa seperti ditelanjangi. Semuanya orang tahu, semua orang membicarakan, sementara aku hanya bisa berjalan dengan wajah datar, pura-pura kuat. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku mendengar satu detail penting. Wanita yang akan dinikahi Dimas bukan orang asing. Ia adalah sahabatku. Namanya sering disebut-sebut dalam percakapan. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasa ingin muntah. Dunia terasa berputar. Jadi, orang yang selama ini kusangka teman, tempat berbagi cerita, justru menusukku dari belakang. Aku teringat saat kami sering minum kopi bersama, saling tertawa, saling menyemangati. Aku pernah bercerita tentang perasaanku terhadap Dimas, tentang rasa banggaku memiliki suami sepertinya. Dan ternyata, mungkin saat itu ia sudah menyimpan rahasia kotor, pengkhianatan ganda, suami dan sahabat. Dua orang yang paling kupercaya ternyata bersekongkol menghancurkan hidupku. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kupadamkan, hanya cahaya redup dari luar jendela yang menembus tirai. Aku memeluk lutut, tubuhku gemetar. Kenapa harus mereka? Bisiku pada diri sendiri. Kenapa harus orang yang kucintai dan orang yang kupercaya sekaligus? Air mataku tidak berhenti jatuh. Aku menangis hingga kepalaku terasa berat. Mataku bengkak, tubuhku lemah. Tapi tangisan itu tidak mengurangi rasa sakit sedikit pun. Di tengah isakanku, aku sadar, aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa hanya menangis dan menunggu takdir menghancurkanku lebih jauh. Ada bagian dari diriku yang mulai berontak. Ada suara kecil yang berkata, "Kau harus melihat mereka. Kau harus berdiri di hadapan mereka. Kau harus menghadapi semua ini, meski dunia runtuh di depanmu." Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan undangan itu. Sebuah kartu dengan desain elegan, tinta emas yang mewah, dan nama mereka berdua terukir jelas di sana. Tanganku gemetar saat membukanya. Hatiku terasa diremas. Melihat nama Dimas berdampingan dengan nama sahabatku,
adalah pukulan yang lebih keras daripada apapun. Aku duduk terdiam lama, menatap undangan itu. Ada ribuan emosi yang berputar dalam dadaku. Marah, sakit hati, kecewa, bahkan jijik. Namun di balik semua itu, ada juga tekad yang mulai menguat. Aku tidak akan sembunyi. Aku tidak akan menghilang. Jika mereka ingin membuat pesta pernikahan yang megah, aku akan hadir. Aku akan berdiri di sana, melihat langsung wajah mereka, dan menatap kebenaran itu tanpa takut lagi. Hari-hari menjelang pernikahan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Aku menjalani rutinitas dengan tubuh yang bergerak, tapi jiwaku kosong. Orang-orang mulai memperhatikanku dengan tatapan iba. Beberapa mencoba menghibur, beberapa memilih diam. Aku hanya menanggapi dengan senyum tipis. Aku tidak butuh belas kasihan. Yang kubutuhkan hanya kekuatan untuk bertahan sampai hari itu tiba. Di malam-malam sunyi, aku berbicara pada diriku sendiri di cermin. Kau harus kuat, Rin. Jangan biarkan mereka menang. Jangan biarkan mereka melihatmu hancur. Kau akan datang, kau akan lihat, dan setelah itu, kau akan tahu apa yang harus kau lakukan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah hari itu. Mungkin aku akan meledak, mungkin aku akan hancur, atau mungkin aku akan menemukan kebebasan yang selama ini kuinginkan. Tapi, satu hal pasti. Hari pernikahan itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Hari yang menghantui, tapi juga akan membebaskan. Hari-hari menjelang pernikahan itu terasa seperti jarum jam yang menertawaiku. Detik-detik berjalan lambat, tapi justru menusuk hati setiap kali aku mengingat apa yang akan segera terjadi. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan kosong. Langkahku berat, mataku bengkak, tubuhku lelah meski semalaman tidak melakukan apapun. Setiap kali membuka mata, aku berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak, kenyataan tetap menamparku dengan kasar. Dimas tetap bersikap seperti biasa, atau lebih tepatnya, seperti seseorang yang pura-pura biasa. Ia masih tersenyum hambar, masih menanyakan kabarku sekilas, masih duduk di sofa dengan ponselnya, tapi aku bisa melihat cahaya berbeda di matanya. Ada semangat yang tidak pernah kuterima lagi darinya, ada kebahagiaan yang tidak lagi ia tunjukkan padaku. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu kebahagiaan itu ia simpan untuk orang lain. Suatu sore, undangan pernikahan itu masih tergeletak di meja kerja. Setiap kali mataku tertumbuk pada kartu berwarna emas itu, dadaku seperti dipukul dari dalam. Aku ingin merobeknya, ingin membakarnya, ingin menghapus semua jejak tentang hari itu. Tapi aku justru menyimpannya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin sebagai pengingat, atau mungkin sebagai kekuatan. Undangan itu seperti simbol perang, bukti pengkhianatan sekaligus alasan kenapa aku harus datang. Aku berulang kali berdiri di depan cermin, mencoba melatih ekspresi wajah. Aku bertanya pada bayangan diriku sendiri. Bagaimana caranya agar kau terlihat kuat di depan mereka? Bagaimana caranya agar air mata tidak jatuh saat melihat mereka berdua tersenyum bahagia? Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku balik dengan mata merah dan bibir bergetar. Semakin dekat hari itu, semakin banyak orang yang mencoba menghubungiku. Ada yang menanyakan kabar, ada yang menasihati, ada pula yang dengan tidak tahu dirinya, justru bercerita panjang lebar tentang betapa megahnya acara yang sedang dipersiapkan. Aku mendengarkan semuanya dengan senyum tipis. Hatiku sudah terlalu sakit untuk marah, hingga suatu sore ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku tercekat, sahabatku. Wanita itu. Aku menatap layar lama, tangan gemetar, nafasku terasa berat, seperti ada batu besar menekan dadaku. Bagaimana bisa ia masih punya keberanian untuk meneleponku? Bagaimana bisa ia masih menganggap aku pantas dihubungi, setelah semua yang ia lakukan? Dengan ragu aku menekan tombol jawab. Rin, suaranya terdengar di seberang, lembut, seolah tak ada yang salah. Apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Aku terdiam. Ada ribuan kata ingin keluar, tapi semuanya tersangkut di tenggorokan. Ia melanjutkan, aku sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi aku takut kamu marah. Jadi aku telepon dulu. Marah? Hanya itu yang ia takutkan? Tanganku mengepal kuat-kuat. Kamu mau ngomong apa? Suaraku parau, tapi tegas. Ada jeda singkat, lalu ia menarik napas. Aku tahu ini sulit buatmu, tapi aku harap kamu bisa mengerti. Aku benar-benar mencintai Dimas. Dan aku yakin dia juga mencintaiku. Kami ingin menikah dengan restu semua orang, termasuk kamu. Kata-katanya seperti pisau yang menembus jantungku berkali-kali. Aku hampir kehilangan kendali, ingin menjerit, ingin melempar ponsel itu ke dinding. Aku cuma ingin kamu tahu, lanjutnya.
Aku tetap sayang sama kamu sebagai sahabat. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku harap kamu datang di hari bahagia kami. Aku ingin kamu ada di sana. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Bukan karena terharu, tapi karena perih yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin seseorang begitu tega mengucapkan kata-kata itu? Bagaimana mungkin ia bisa berbicara seolah aku harus merestui pengkhianatannya? Aku menutup mata, menarik napas panjang. Aku akan datang, jawabku akhirnya. Ada keheningan di seberang. Benarkah? Rin, terima kasih. Itu berarti banyak buatku. Aku memutus panggilan tanpa menjawab lagi. Malam itu, aku duduk lama di kamar. Pikiranku kalut, hatiku remuk, tapi tekadku semakin jelas. Aku harus datang. Bukan untuk merestui, bukan untuk mendukung, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus melihat langsung dengan mataku, agar aku tidak lagi terjebak dalam bayangan dan keraguan. Aku harus berdiri di hadapan mereka, meski itu menghancurkan. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan mempersiapkan diriku. Bukan gaun mewah atau riasan cantik, yang kupersiapkan adalah hatiku. Aku belajar tersenyum di depan cermin. Aku melatih diriku untuk tidak menangis saat nama mereka disebut. Aku mencoba menanamkan satu kalimat dalam hatiku. Kau lebih kuat daripada rasa sakit ini. Namun semakin aku mencoba, semakin aku sadar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat hari itu benar-benar datang. Apakah aku akan hancur di tengah pesta? Apakah aku akan berdiri kaku sambil menahan tangis? Atau apakah aku akan menemukan keberanian untuk berkata sesuatu yang belum pernah kuucapkan? Di malam terakhir sebelum pernikahan itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di dekat jendela, memandang langit malam yang sepi. Angin bertiup pelan, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Aku siap, bisikku, meski suaraku bergetar. Apapun yang terjadi besok, aku siap. Tapi hatiku tahu, tidak ada yang benar-benar siap untuk menghadapi pengkhianatan di depan mata. Besok adalah hari yang akan menguji seluruh kekuatanku. Hari yang akan menyingkap apakah aku akan tenggelam atau bangkit. Hari-hari menjelang pernikahan itu terasa seperti jarum jam yang menertawaiku. Detik-detik berjalan lambat, tapi justru menusuk hati setiap kali aku mengingat apa yang akan segera terjadi. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan kosong. Langkahku berat, mataku bengkak, tubuhku lelah meski semalaman tidak melakukan apapun. Setiap kali membuka mata, aku berharap semua ini hanya mimpi buruk, tapi tidak. Kenyataan tetap menamparku dengan kasar. Dimas tetap bersikap seperti biasa. Atau lebih tepatnya, seperti seseorang yang pura-pura biasa. Ia masih tersenyum hambar. Masih menanyakan kabarku sekilas. Masih duduk di sofa dengan ponselnya. Tapi aku bisa melihat cahaya berbeda di matanya. Ada semangat yang tidak pernah kuterima lagi darinya. Ada kebahagiaan yang tidak lagi ia tunjukkan padaku. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu kebahagiaan itu ia simpan untuk orang lain. Suatu sore, undangan pernikahan itu masih tergeletak di meja kerja. Setiap kali mataku tertumbuk pada kartu berwarna emas itu, dadaku seperti dipukul dari dalam. Aku ingin merobeknya, ingin membakarnya, ingin menghapus semua jejak tentang hari itu. Tapi aku justru menyimpannya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin sebagai pengingat, atau mungkin sebagai kekuatan. Undangan itu seperti simbol perang. Bukti pengkhianatan sekaligus alasan kenapa aku harus datang. Aku berulang kali berdiri di depan cermin, mencoba melatih ekspresi wajah. Aku bertanya pada bayangan diriku sendiri. Bagaimana caranya agar kau terlihat kuat di depan mereka? Bagaimana caranya agar air mata tidak jatuh saat melihat mereka berdua tersenyum bahagia? Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menatapku balik dengan mata merah dan bibir bergetar. Semakin dekat hari itu, semakin banyak orang yang mencoba menghubungiku. Ada yang menanyakan kabar, ada yang menasihati. Ada pula yang dengan tidak tahu dirinya justru bercerita panjang lebar tentang betapa megahnya acara yang sedang dipersiapkan. Aku mendengarkan semuanya dengan senyum tipis. Hatiku sudah terlalu sakit untuk marah. Hingga suatu sore, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku tercekat. Sahabatku. Wanita itu. Aku menatap layar lama, tangan gemetar. Nafasku terasa berat seperti ada batu besar menekan dadaku. Bagaimana bisa ia masih punya keberanian untuk meneleponku? Bagaimana bisa ia masih menganggap aku pantas dihubungi setelah semua yang ia lakukan? Dengan ragu aku menekan tombol jawab. Rin, suaranya terdengar di seberang. Lembut. Seolah tak ada yang salah. Apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Aku terdiam. Ada ribuan kata ingin keluar, tapi semuanya tersangkut di tenggorokan.
Ia melanjutkan. Aku sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi aku takut kamu marah, jadi aku telepon dulu. Marah? Hanya itu yang ia takutkan? Tanganku mengepal kuat-kuat. Kamu mau ngomong apa? Suaraku parau, tapi tegas. Ada jeda singkat, lalu ia menarik napas. Aku tahu ini sulit buatmu, tapi aku harap kamu bisa mengerti. Aku benar-benar mencintai Dimas, dan aku yakin dia juga mencintaiku. Kami ingin menikah dengan restu semua orang, termasuk kamu. Kata-katanya seperti pisau yang menembus jantungku berkali-kali. Aku hampir kehilangan kendali. Ingin menjerit, ingin melempar ponsel itu ke dinding. Aku cuma ingin kamu tahu, lanjutnya. Aku tetap sayang sama kamu sebagai sahabat. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku harap kamu datang di hari bahagia kami. Aku ingin kamu ada di sana. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Bukan karena terharu, tapi karena perih yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin seseorang begitu tega mengucapkan kata-kata itu? Bagaimana mungkin ia bisa berbicara seolah aku harus merestui pengkhianatannya? Aku menutup mata, menarik napas panjang. Aku akan datang, jawabku akhirnya. Ada keheningan di seberang. Benarkah? Rin, terima kasih. Itu berarti banyak buatku. Aku memutus panggilan tanpa menjawab lagi. Malam itu, aku duduk lama di kamar. Pikiranku kalut, hatiku remuk, tapi tekadku semakin jelas. Aku harus datang. Bukan untuk merestui, bukan untuk mendukung, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus melihat langsung dengan mataku, agar aku tidak lagi terjebak dalam bayangan dan keraguan. Aku harus berdiri di hadapan mereka, meski itu menghancurkan. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan mempersiapkan diriku. Bukan gaun mewah atau riasan cantik. Yang kupersiapkan adalah hatiku. Aku belajar tersenyum di depan cermin. Aku melatih diriku untuk tidak menangis saat nama mereka disebut. Aku mencoba menanamkan satu kalimat dalam hatiku. Kau lebih kuat daripada rasa sakit ini. Namun semakin aku mencoba, semakin aku sadar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat hari itu benar-benar datang. Apakah aku akan hancur di tengah pesta? Apakah aku akan berdiri kaku sambil menahan tangis? Atau apakah aku akan menemukan keberanian untuk berkata sesuatu yang belum pernah kuucapkan di malam terakhir sebelum pernikahan itu? Aku tidak bisa tidur. Aku duduk di dekat jendela, memandang langit malam yang sepi. Angin bertiup pelan, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Aku siap, bisikku, meski suaraku bergetar. Apapun yang terjadi besok, aku siap. Tapi hatiku tahu, tidak ada yang benar-benar siap untuk menghadapi pengkhianatan di depan mata. Besok adalah hari yang akan menguji seluruh kekuatanku. Hari yang akan menyingkap apakah aku akan tenggelam atau bangkit. Pagi itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam sebelumnya aku hampir tidak tidur, hanya berbaring sambil menatap langit-langit kamar, menghitung detik yang berjalan begitu lambat sekaligus terlalu cepat. Hari ini adalah hari yang paling kutakuti. Hari yang selalu berputar dalam mimpi burukku. Dan kini, mimpi itu menjadi nyata. Aku menyiapkan diriku dengan pelan. Tidak ada gaun mewah atau hiasan berlebihan. Aku hanya memilih pakaian sederhana berwarna lembut, riasan tipis yang cukup untuk menutupi mata sembabku. Aku tidak datang untuk bersaing, apalagi menarik perhatian. Aku datang untuk menghadapi. Saat berdiri di depan cermin, aku berbisik pada bayangan diriku sendiri. Kau bisa, Rin. Jangan biarkan air mata menguasai. Jangan biarkan mereka melihat kau hancur. Bayangan itu menatap balik dengan mata yang masih menyimpan luka. Tapi aku mencoba menganggapnya sebagai kekuatan. Gedung pernikahan itu berdiri megah. Mobil-mobil berjejer rapi di halaman. Tamu-tamu dengan pakaian indah berjalan masuk dengan senyum lebar. Musik lembut mengalun, menyambut setiap langkah yang mendekat ke pintu utama. Aku berdiri sejenak di luar, menatap bangunan yang seolah menantangku untuk masuk. Jantungku berdebar begitu kencang. Keringat dingin menetes di telapak tanganku. Rasanya kakiku ingin berbalik dan pergi sejauh mungkin. Tapi aku tidak datang sejauh ini hanya untuk mundur. Dengan napas berat, aku melangkah masuk. Suasana dalam gedung begitu hangat sekaligus menusuk. Lampu-lampu kristal berkilauan, meja-meja dihiasi bunga segar, para tamu bercakap dengan riang. Semua tampak bahagia. Semua, kecuali aku. Setiap senyum yang kulihat terasa seperti ejekan. Setiap tawa terdengar seperti suara yang menertawakan penderitaanku. Lalu mataku menemukan mereka. Dimas berdiri gagah di pelaminan dengan setelan jas hitam. Senyumnya begitu lebar, matanya berbinar. Bukan senyum yang pernah ia berikan padaku belakangan ini. Di sampingnya, sahabatku, wanita yang pernah kusebut saudara,
berdiri anggun dengan gaun putih yang berkilau. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan, tatapannya penuh cinta saat menoleh ke arah Dimas. Pemandangan itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Dadaku sesak, nafasku tercekat, mataku panas. Aku berdiri terpaku, seperti kehilangan kemampuan untuk bergerak. Beberapa tamu menyapaku. Mereka tersenyum canggung, seolah tahu betapa aneh kehadiranku di tempat itu. Ada yang menepuk bahuku, ada yang sekadar mengangguk. Aku membalas dengan senyum tipis, meski hatiku berteriak ingin pergi. Lalu, tiba-tiba mata Dimas menangkap sosokku di antara kerumunan. Senyumnya sedikit meredup, tapi hanya sebentar. Ia segera kembali memamerkan wajah bahagianya, seolah aku hanyalah tamu biasa. Aku menggertakkan gigi. Jadi begitulah aku baginya sekarang, sekadar sosok asing yang tak berarti. Saat prosesi dimulai, aku duduk di salah satu kursi paling belakang. Dari sana aku bisa melihat segalanya dengan jelas. Penghulu membacakan akad, suara Dimas terdengar lantang, mantap, tanpa keraguan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti palu yang menghancurkan hatiku. Aku mengingat hari ketika ia mengucapkan janji suci itu padaku. Janji untuk setia, janji untuk bersama dalam suka dan duka. Kini, semua janji itu tak lebih dari kebohongan yang ia ulangi dengan wajah tanpa dosa. Sahabatku menangis haru ketika cincin melingkar di jarinya. Semua tamu bertepuk tangan meriah. Suara riuh itu menggema di kepalaku, membuatku hampir pingsan. Aku menunduk, menutup wajah dengan tangan. Air mataku jatuh, meski sudah berulang kali ku coba menahannya. Ketika acara resepsi dimulai, aku berdiri. Kakiku goyah, tapi aku tahu aku harus melangkah. Aku harus mendekati mereka, walau hanya untuk melihat lebih dekat kenyataan yang menghancurkanku. Aku berjalan melewati kerumunan tamu. Musik riang mengiringi langkahku, tapi di telingaku hanya ada suara detak jantung yang berisik. Dimas menoleh ketika aku semakin dekat. Wajahnya tegang sesaat, lalu ia memaksakan senyum. "Rin," katanya pelan saat aku berdiri di hadapan mereka. Sahabatku menatapku dengan mata berbinar, seolah lupa bahwa dialah yang menusukku dari belakang. "Rina, kamu datang." Suaranya bergetar, tapi senyum bahagianya tak pudar. Aku memandang mereka berdua. Lama. Mataku berpindah dari wajah Dimas ke wajah sahabatku. Mereka tampak begitu bahagia, begitu yakin dengan pilihan mereka. Hatiku berteriak ingin mengutuk, ingin melontarkan semua kata-kata tajam yang selama ini kutahan. Tapi mulutku keluh. Aku hanya bisa tersenyum tipis. "Selamat," ucapku akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Sahabatku langsung meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Terima kasih, Rin. Kehadiranmu berarti banyak buatku." Aku ingin menarik tanganku, ingin berteriak, ingin berkata bahwa semua ini tidak adil. Tapi aku hanya berdiri kaku, membiarkan genggaman itu menusuk lebih dalam ke hatiku. Setelah itu, aku melangkah pergi. Aku tidak sanggup lagi berada di dekat mereka. Aku berjalan cepat meninggalkan kerumunan, melewati pintu besar, keluar dari gedung yang dipenuhi cahaya dan tawa. Begitu sampai di luar, udara malam menyambutku dengan dingin yang menusuk. Aku terhuyung, lalu akhirnya roboh duduk di tangga, menangis sejadi-jadinya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Aku sendirian, benar-benar sendirian. Hari ini aku sudah menghadapi kenyataan paling pahit, dan aku tidak tahu apakah aku masih punya kekuatan untuk bertahan esok hari. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di tangga gedung itu, menangis dengan tubuh bergetar. Malam semakin dingin, dan suara tawa dari dalam gedung terdengar seperti nyanyian yang mengejekku. Mataku sembab, nafasku terengah. Aku ingin pergi, ingin menghilang, tapi kakiku enggan bergerak. Bagian dalam diriku masih ingin bertahan, seolah menunggu sesuatu yang belum selesai, dan ternyata sesuatu itu datang. "Rin," suara yang begitu ku kenal terdengar di belakangku. Aku mendongak dan menemukan Dimas berdiri beberapa langkah dariku. Jasnya rapi, wajahnya masih dengan senyum yang baru saja ia tunjukkan di pelaminan. Aku menatapnya tajam, meski air mataku belum berhenti mengalir. "Apa yang kamu mau?" Tanyaku pelan tapi penuh getaran. Ia mendekat, duduk di sampingku. "Aku cuma pengen kamu baik-baik saja. Aku tahu ini sulit buat kamu." Aku tertawa pahit. Suara itu keluar dengan getir, nyaris seperti teriakan. "Sulit? Dimas, kamu baru saja menikahi sahabatku di depan mataku sendiri. Kamu pikir aku akan baik-baik saja?" Ia terdiam, menunduk. Tangannya bergerak seolah ingin meraihku. Tapi aku menepisnya. "Kenapa, Dim?" Suaraku pecah. "Apa aku kurang?
Apa semua yang kita jalani selama ini tidak berarti apa-apa buatmu? Dimas menghela napas panjang. Bukan begitu, Rin. Kamu selalu baik, kamu wanita luar biasa. Tapi, aku menemukan sesuatu yang berbeda pada dia. Sesuatu yang membuatku yakin, aku akan lebih bahagia bersamanya. Kalimat itu menhok lebih dalam daripada pisau manapun. Aku ternganga, sulit percaya ia bisa mengatakan itu dengan wajah tenang. Lebih bahagia? Suaraku meninggi. Jadi semua tahun yang kita jalani bersama hanya sandiwara bagimu? Semua janji, semua rencana, semua cinta. Ternyata cuma mainan sampai kau menemukan kebahagiaan lain? Ia terdiam, tidak membantah dan tidak membela. Keheningan itu justru lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Tiba-tiba, suara lain ikut masuk dalam percakapan kami. Rin. Aku menoleh dan melihatnya. Sahabatku. Dengan gaun pengantin putih yang masih menjuntai, ia berjalan mendekat, wajahnya campuran antara gugup dan iba. Aku berdiri cepat, tubuhku gemetar hebat. Kau juga di sini? Suaraku bergetar penuh amarah. Belum puas merebut suamiku, sekarang kau datang untuk apa lagi? Menertawaiku. Matanya berkaca-kaca. Tidak, Rin. Aku tidak pernah berniat menertawakanmu. Aku jatuh cinta pada Dimas. Aku tidak bisa mengendalikan perasaan ini. Aku hampir menamparnya saat itu juga, tapi ku tahan tanganku. Bukan karena aku tidak marah, tapi karena tubuhku terlalu lemah oleh rasa sakit. Jatuh cinta? Aku tersenyum miris. Kau bilang kau sahabatku. Kau tahu semua ceritaku, kau dengar semua keluh kesahku, dan kau memilih menikamku dengan alasan jatuh cinta. Kau pikir cinta itu alasan yang cukup untuk menghancurkan orang lain? Sahabatku menunduk terisak. Aku minta maaf, Rin. Aku sungguh minta maaf. Aku menatap keduanya bergantian. Mereka tampak seperti pasangan baru yang bersalah, tapi tetap bersembunyi di balik kata cinta. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada kemarahan yang membara. Ada sesuatu yang pecah dalam diriku, sesuatu yang tidak bisa lagi ditahan. Aku mengorbankan segalanya untuk kalian, kataku dengan suara bergetar tapi tegas. Aku percaya pada pernikahanku. Aku percaya pada persahabatanku. Dan lihat apa yang kalian lakukan. Kalian merobohkan semuanya tanpa peduli. Dimas menunduk. Wajahnya penuh penyesalan yang entah tulus atau pura-pura. Sahabatku hanya bisa menangis. Gaun putihnya bergoyang tertiup angin malam. Aku melanjutkan, suaraku semakin keras. Aku mungkin hancur malam ini. Aku mungkin kehilangan suami, kehilangan sahabat. Tapi satu hal yang tidak akan kalian bisa ambil dariku. Harga diriku. Aku tidak akan jatuh di depan kalian. Aku tidak akan jadi pecundang yang hanya menangis sementara kalian tertawa. Mereka berdua terdiam, menatapku dengan mata membulat. Aku menarik napas panjang, menatap langit yang gelap. Mulai malam ini aku bebas. Aku tidak lagi terikat dengan kalian. Aku akan membangun hidupku sendiri, tanpa kalian, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Aku melangkah pergi. Kakiku masih goyah, air mataku masih jatuh, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada bara kecil di dalam dadaku, bara yang mulai berubah menjadi api. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lega. Sakitnya masih ada, tapi aku tahu aku telah mengambil langkah pertama untuk keluar dari neraka ini. Dan ketika pintu besar gedung itu menutup di belakangku, aku tahu, hidupku memang hancur malam ini. Tapi di saat yang sama, aku juga tahu aku baru saja memulai sesuatu yang baru. Bukan sebagai istri Dimas, bukan sebagai sahabat yang dikhianati, tapi sebagai Rina, diriku sendiri. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap detik dipenuhi rasa sakit yang menyesakkan dada. Bangun tidur menjadi perjuangan. Makan pun terasa hambar. Dan tidur hanyalah kesempatan untuk bermimpi buruk tentang peristiwa yang baru saja kulalui. Rumah yang dulu penuh dengan kenangan bersama Dimas kini berubah jadi penjara sunyi. Kursi ruang tamu, meja makan, bahkan cangkir kopi di dapur, semua seolah berteriak mengingatkanku pada kebersamaan yang kini hanya tinggal abu. Namun, di tengah kehancuran itu, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh tenggelam selamanya. Aku mulai dengan hal kecil. Membersihkan rumah, satu persatu ruangan. Setiap barang yang terlalu menyakitkan untuk kulihat, aku masukkan ke dalam kardus. Foto-foto pernikahan, hadiah ulang tahun, benda-benda kecil yang dulu bermakna kini hanya menjadi duri di mataku. Saat merapikan kamar, aku menemukan kotak kayu kecil di laci meja. Di dalamnya ada surat-surat yang dulu kutulis untuk Dimas. Surat yang tidak pernah kuberikan.
Surat tentang rasa syukurku, tentang mimpiku bersama dia, tentang kebahagiaan sederhana yang kurasakan hanya dengan melihatnya tersenyum. Aku membacanya satu persatu dengan tangan bergetar, lalu akhirnya membakarnya di halaman belakang. Api melahap kertas-kertas itu perlahan, dan aku menatapnya tanpa berkedip. Ada rasa perih, tapi juga ada sedikit lega, seperti melepas beban yang selama ini ku kendong tanpa sadar. Di kantor, aku mencoba kembali fokus pada pekerjaanku. Klien-klien masih menunggu. Proyek harus berjalan. Meski awalnya sulit, aku mulai menemukan kenyamanan dalam rutinitas. Desain interior selalu menjadi bagian dari diriku, sesuatu yang membuatku merasa hidup. Salah satu klien baruku, seorang wanita parubaya yang hangat berkata padaku, "Kamu punya sentuhan yang menenangkan, Rina. Rumah yang kamu desain terasa seperti pelukan." Kalimat sederhana itu membuat mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai. Bukan sebagai istri atau sahabat, tapi sebagai diriku sendiri. Namun, luka itu tetap ada. Malam-malam masih berat. Ada kalanya aku terbangun dengan tangisan, merasa sendirian di dunia ini. Ada kalanya aku ingin menelepon sahabatku, sebelum ingat bahwa dialah orang yang menusukku dari belakang. Di saat-saat itu, aku mulai menulis. Bukan surat untuk orang lain, tapi catatan untuk diriku sendiri. Aku menuliskan rasa sakitku, kemarahanku, juga mimpi-mimpi yang masih tersisa. Kata-kata itu menjadi teman yang tidak pernah menghakimi, tidak pernah meninggalkan. Suatu sore, aku berjalan sendirian di taman kota. Melihat anak-anak berlari, pasangan berpegangan tangan, dan orang tua yang duduk menikmati senja, pemandangan itu dulu mungkin akan membuatku iri. Tapi kali ini aku hanya tersenyum kecil. Aku sadar, hidup tidak berhenti hanya karena seseorang memilih pergi. Hidup akan terus berjalan. Dan aku punya pilihan. Tetap terjebak dalam luka. Atau melangkah maju meski dengan hati yang penuh bekas luka. Aku memilih yang kedua. Aku tahu perjalananku belum selesai. Luka ini masih panjang jalannya untuk sembuh. Tapi aku mulai melihat cahaya kecil di ujung jalan. Aku bukan lagi hanya Rina yang ditinggalkan. Aku adalah Rina yang bertahan. Rina yang berusaha bangkit. Rina yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, dari luka yang membentuk ini, aku akan menemukan versi terbaik dari diriku.